warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas mata kuliah saya di mana itu mengenai tentang socio-technopreneurship. Sebelum saya memaparkan dan mempresentasikan mengenai socio-technopreneurship, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Widya Agnes Manulang dengan NIM 25330461335. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian socio-technopreneurship. Sebuah perusahaan socio-technopreneurship merupakan sebuah konsep yang menggabungkan tiga elemen utama sosial, yaitu sosio, teknologi, yaitu tekno, dan kewirausahaan atau technopreneurship. Istilah ini mengacu pada pendekatan inovatif dalam menyelesaikan masalah sosial dengan memanfaatkan teknologi melalui prinsip-prinsip kewirausahaan. Seseorang socio-technopreneurship adalah individu atau kelompok yang memiliki visi untuk menciptakan perubahan sosial positif dengan mengoptimalkan potensi teknologi sambil membangun model bisnis. Socio-technopreneurship berfokus pada identifikasi dan penyelesaian masalah dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai isu-isu seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, ketimpangan sosial lainnya. Elemen tekno dalam socio-technopreneurship menekankan pada penggunaan inovasi dan solusi berbasis teknologi untuk mengatasi tantangan sosial. Ini bisa berupa pengembangan aplikasi mobile, platform digital, sistem otomatis, artificial intelligence, atau teknologi tepat guna yang sesuai dengan konteks lokal. Baik, di sini yaitu saya akan menjelaskan berikut adalah analisis 5W tambah 1H mengenai banjir di Kota Medan melalui perspektif socio-technopreneurship, di mana ada 5 pertanyaan yaitu tentang yang pertama itu apa yang terjadi, yang kedua itu siapa yang terdampak, yang ketiga di mana terjadinya dan kapan terjadinya, yang kelima itu ada mengapa ini terjadi, dan satu hanya itu adalah how, yaitu bagaimana cara mengatasinya melalui socio-technopreneurship. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama itu ada apa yang terjadi, yaitu terjadinya bencana banjir berulang di berbagai wilayah di Kota Medan. Misalnya itu saya sebut salah satu contoh yaitu Kecamatan Helvetia dan Medan Belawan yang menyebabkan ribuan warga terdampak dan mengungsi ke posko-posko darurat. Apa solusi dari socio-technopreneurship yang dapat diterapkan? Yaitu penerapan solusi inovatif yang mengombinasikan teknologi atau teknis, partisipasi masyarakat sosial, dan pendekatan wirausaha atau entrepreneurship. Contoh konkretnya adalah pengembangan aplikasi pelaporan banjir real time berbasis komunitas seperti contohnya itu seperti PT Bencana ID adalah contoh sejenis di Indonesia atau inisiatif lokal untuk mengelola sampah dan membuat sumur resapan seperti biopori yang didukung secara teknologi. Yang kedua, siapa yang terdampak? Nah, di sini ribuan warga di Kota Medan, terutama yang tinggal di daerah aliran sungai dan wilayah rawan banjirop seperti Belawan, itu kelompok yang rentan menjadi yang paling merasakan dampak daripada banjir tersebut. Nah, yang kemudian itu ada siapa yang terlibat dalam solusi socio-technopreneurship. Yang pertama itu ada mungkin dari pemerintah Kota Medan seperti BPBD, Dinas PU, akademisi seperti dosen USU memberikan penyuluhan biopori, dan masyarakat juga terlibat atau komunitas lokal seperti organisasi non-pemerintah seperti UNDP dan para socio-technopreneurship yang mengembangkan solusi teknologi. Yang ketiga, di mana terjadinya? Di berbagai kecamatan Kota Medan dengan daerah seperti Helvetia dan Belawan sering menjadi lokasi terparah dalam banjir. Bisa kita lihat di musim yang sekarang ini, di bulan Desember ini, banyaknya terjadi banjir. Terlebih di Kota Medan sendiri itu banjir itu di mana-mana. Kita bisa lihat sendiri banjir di mana-mana, sehingga kita tidak dapat melakukan aktivitas kita seperti hari-hari biasanya. Dan itu ada beberapa hari yang lalu itu terjadi banjir di Kota Medan sendiri. Kemudian di mana solusi diterapkan?
Solusi diterapkan di daerah hulu, seperti penanaman pohon, pengelolaan lahan, sepanjang aliran sungai dengan normalisasi, pengerukan, pembangunan infrastruktur, dan di tingkat permukiman warga itu bisa dibuat sumber resapan atau biopori tadi dan sistem peringatan dini lokal. Baik, kapan terjadinya? Banjir sering terjadi terutama selama musim hujan dengan intensitas tinggi dan bersamaan dengan fenomena air pasang laut atau banjir rob yang dipicu oleh cuaca ekstrim. Kejadian ini bersifat musiman dan sporadis. Kapan solusi ini berjalan? Upaya mitigasi dilakukan secara berkelanjutan, sebelum, sesaat, dan setelah banjir. Solusi socio-technopreneurship idealnya berjalan terus-menerus ya, dengan sistem peringatan dini yang aktif saat curah hujan tinggi, dan upaya pengelolaan lingkungan yang berjalan setiap hari. Yang kelima, mengapa ini terjadi? Banjir di Kota Medan disebabkan oleh kombinasi faktor alam atau curah hujan yang tinggi, perubahan iklim yang tidak stabil pada saat ini, permukiman tanah yang rendah, bahkan aktivitas manusia atau urbanisasi tidak terkontrol, sistem drainisme buruk, dan penumpukan sampah yang kadang masyarakat sendiri tidak menyadari. Akibat dari pembuangan sampah yang sembarangan atau secara liar mengakibatkan banjir, dan setelah banjir, yang disalahkan adalah pemerintah, padahal masyarakat sendiri tidak menyadari kesalahan mereka dalam pembuangan sampah seperti itu dan bangunan di bantaran sungai. Mengapa pendekatan socio-technopreneurship penting? Pendekatan ini menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, memastikan solusi teknis dapat diadopsi secara efektif oleh komunitas lokal, menciptakan keberlanjutan ekonomi sosial dari solusi tersebut, bukan sekedar bantuan sesaat. Nah, bagaimana cara mengatasinya melalui socio-technopreneurship yang dengan mengintegrasikan teknologi digital untuk pemantauan dan komunikasi, yaitu dengan memfasilitasi kolaborasi multi pihak antara pemerintah, swasta, dan warga setempat, serta mendorong inisiatif wirausaha sosial di tingkat komunitas. Contohnya itu yang pertama melalui platform digital dengan menggunakan aplikasi untuk pelaporan sampah liar dan atau saluran air tersumbat yang datanya digunakan oleh dinas terkait untuk tindakan cepat. Jadi itu antara masyarakat dengan antara pemerintah dengan masyarakat juga harus ada kerjasama untuk mencegah terjadinya banjir akibat sampah atau pembuangan sampah secara liar. Seperti itu. Yang kedua adalah wirausaha sosial, di mana ini membentuk unit bisnis sosial lokal yang mengelola daur ulang sampah di kawasan rawan banjir, mengurangi limbah, penyumbatan saluran air, sekaligus menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Dengan pengelolaan sampah, masyarakat juga dapat menghasilkan atau mendapatkan uang dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga ada inovasi teknis skala kecil, di mana menerapkan teknologi biopori atau sumur resapan yang mudah dibuat warga, dibantu oleh bimbingan teknis dari akademisi atau para ahli. Jadi di sini juga harus adanya kerjasama antara pemerintah setempat dengan masyarakat guna untuk menerapkan yang ketiga ini tadi, inovasi teknis skala kecil ini, di mana menerapkan teknologi biopori atau sumur resapan yang mudah dibuat oleh warga. Jadi setiap wilayah atau setiap tempat atau daerah, pemerintah itu harus juga menerapkan ini tadi. Ini sangat bagus sekali, yaitu dengan sumber resapan. Jadi bisa ketika banjir itu adanya penyerapan oleh air banjir tersebut. Nah, adapun contoh banjir akibat pembuangan sampah sembarangan di Kota Medan bisa kita lihat pada persentase saya, dan kemudian itu bisa kita lihat contoh video gotong royong pembuangan sampah akibat banjir, di mana itu masyarakat menyadari ketika sudah banjir terjadi baru adanya pengelolaan pembuangan sampah secara teratur, dan ketika belum banjir masyarakat sering lupa untuk membuang sampah pada tempatnya. Ketika banjir baru dirasakan, di situ baru dibuang sampah secara teratur atau pada tempatnya.
Baik, kita saksikan video gotong royong pembuangan sampah akibat banjir atau setelah banjir. Mari kita saksikan. Oke, baik. Sudah kita saksikan video gotong royong pembuangan sampah akibat banjir. Sekian dari hasil persentase saya. Mungkin kurang lebih saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan materi persentase saya mengenai contoh yang saya ambil, yaitu banjir akibat dari pembuangan sampah dan lain sebagainya yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya. Sekian dari hasil persentase saya. Terima kasih.